Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Qasimul Barakah inna Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan salat maghrib kita pada sore hari ini dan ibadah kita pada hari ini dan seterusnya mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, biasa kita baca surah Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ilmu di antara salat maghrib dan salat isya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertama arwah ahli kubur kita nanti mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan masih diberikan sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan semua nikmat itu bisa kita gunakan untuk ibadah dan untuk taat dan juga untuk hadir di majlis ilmu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin taqabbal karim. Al-Fatihah yang kedua khususkan untuk jamaah kita yang dalam keadaan sakit, musuh dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa hadir kembali dalam majelis ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin taqabbal ya karim. Kita lanjutkan bacaan kitab Al-Wasit fi Fiqhil Muyassar ala Madhhab al-Arba'ah karya Syekh Imam Muhammad Syahril Tantawi. Kita kemarin sudah sampai di halaman 19 ya, di alinea terakhir tentang at-tatahhuru minan najasah. Jadi bagian terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikh ajma'in fid dharain amin. Qala wa min ajli hadhihi an-nususi as-sati'ati min al-Qur'anil Karim min al-Qur'anil Karim wa min as-sunnati an-nabawiyyati asy-syarifati ittafaqal fuqaha'u ala wujubi izalatin najasati an badanil musalli wa an siyabihi wa an makani salatihi ala tafsil tali. Wa min ajli hadhihi nusus as-sati'ah, dan dari karena adanya dalil-dalil atau tek-tek yang sangat jelas dari Al-Qur'an, atau dalil-dalil Al-Qur'an yang sangat jelas, dan juga dari sunnah nabawiyah dan juga dari hadis Nabi yang mulia, ittafaqal fuqaha'u, maka para ulama sepakat, para ulama fikih terutama sepakat ala wujubi idalatin najasah, sepakat atas kewajiban menghilangkan najis an badanil musalli, dari tubuh atau dari badan, bagian tubuh atau bagian badan orang yang sholat, wa an siyabihi, dan juga dari bajunya, wa an makani sholati, dan juga di tempat sholatnya. Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh beliau ada beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita membersihkan najis dari tubuh kita. Kemarin sampai dikatakan min arkanit takalif, ini termasuk di antara rukun. Jadi ada kewajiban kita sebagai seorang muslim
dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu apa itu najis dan tahu bagaimana cara membersihkan najis tersebut, karena ini termasuk di antara kewajiban. Kenapa dikatakan kewajiban? Karena nanti ibadah kita, terutama sholat, kita tidak sah kalau kita ketika sholat itu masih membawa najis. Karena itu maka beliau mengatakan di sini ittafaqul fuqaha, ulama sepakat bahwasanya wajib membersihkan najis dari pertama dari tubuh kita, kedua dari pakaian kita, ketiga dari tempat sholat kita. Berarti yang perlu kita ketahui apa itu najis, kemudian bagaimana cara membersihkannya, itu kewajiban kita. Karena itu maka ibadah itu perlu kepada ilmu. Ketika ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak sempurna. Jadi yang perlu diketahui apa itu najis dan bagaimana cara membersihkannya, karena kewajiban kita. Kenapa kewajiban? Karena nanti ada ibadah-ibadah yang mengharuskan kita harus suci badan kita, suci pakaian kita, suci tempat kita dari segala najis. Berarti untuk mengetahuinya dan cara membersihkannya merupakan kewajiban. Sama dengan kalau kita ambil wudu. Wudu itu kan syarat sahnya sholat. Artinya sholat tanpa wudu tidak sah. Maka kalau sholatnya wajib, maka wudu menjadi wajib. Kenapa? Karena sholat tanpa wudu, sholatnya nggak sah. Berarti wudunya wajib, sholatnya juga wajib. Kalau begitu berarti kita harus tahu bagaimana tata cara berwudu, bagaimana cara kita dulu harus tahu. Kenapa? Harus tahu karena wudu ini merupakan salah satu syarat atau yang untuk mendukung sah tidaknya sholat kita. Karena sholatnya wajib, maka wudu juga menjadi wajib. Kalau begitu berarti membersihkan najis juga dari tubuh kita itu wajib kita ketahui. Kenapa? Karena sholat kita tidak akan sah kalau ada najis. Berarti kita mengetahui mana itu najis dan bagaimana cara membersihkannya juga merupakan kewajiban bagi kita. Nah, kemarin beliau mengatakan wattatahuru minan najasati min arkanit takalifi, kemarin di bab sebelumnya. Nah sekarang beliau mengatakan berarti dari dalil-dalil yang kemarin disampaikan di dalam Al-Quran, dalam hadis, ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang muslim itu apa? Izalatin najasati, menghilangkan najis dari badan, pakaian dan juga tempat sholat. Alat tafsirit tali, nah, akan dirinci pada bagian yang berikutnya. Jadi wajib pertama yang kita ketahui berarti suci badan, suci tempat, dan suci pakaian termasuk di antara syarat sahnya sholat. Sekarang dirinci oleh beliau bagaimana cara membersihkan, bagaimana bersuci di badan. Yang pertama nih beliau mengatakan al-alif tathhirul badani was-saubi idza asabathuma najasatun. Tathhirul badan, mensucikan badan, was-saubi, dan baju, idza asabathuma, apabila keduanya terkena najasatun, terkena najis. Membersihkan badan, baju apabila terkena najis. Yujibu ghuslahuma bil ma'i hatta tazula tilkan najasatu wa yanmahi atharuha in kana zahiratan mar'iyatan. Jadi caranya wajib mencuci keduanya, berarti mencuci baju dan juga mencuci badan. Bil ma'i, dengan air. Untuk apa tujuannya? Hatta tazula, sampai hilang tilkan najasatu, najis tersebut. Wa yanmahi atharuha, dan juga bekasnya juga terhapus oleh bekasnya, bekas najis. In kanat zahiratan mar'iyatan, jika najis tersebut nampak jelas terlihat. Jadi kita nanti kan mengenal ada namanya najis aini dan najis hukmi. Ada najis yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ini disebut dengan najis
Aini berarti kelihatan oleh mata kita, umpamanya ada kotoran hewan, nah itu kelihatan. Atau mungkin baju kita kena kotoran hewan atau tai ayam, umpamanya kelihatan tuh ininya. Maka ada lagi mungkin najis nggak kelihatan itu, najis nggak kelihatan, cuma tercium baunya saja, air kencing, kan nggak kelihatan, tapi tinggal baunya doang itu, baunya ada, bau jengkol, karena habis makan jengkol, ya. Ini kayaknya bau kencing. Nah itu kalau umpamanya najisnya kelihatan, in kanatin najasatu zahiratan mar'iyatan, jika najisnya itu kelihatan, maka mesti dihilangkan dulu ainnya itu, zat najisnya dihilangkan dulu, kemudian setelah dihilangkan baru dicuci sampai hilang bekasnya, nanti baru ada yang kita lakukan itu dulu. Berarti hilangkan dulu najis yang kelihatannya. Berarti tai ayamnya, mau tai ayam atau tai apa pun, dibersihkan dulu itunya, dibuang. Nah, baru kemudian yang kelihatan bekasnya itu, asalnya itu dibersihkan. Itu kita bersihkan, kita cuci dengan air. Tapi zatnya itu dibuang dulu, dibersihkan. Karena kalau tidak, nanti akan najis semuanya. Kalau kita buang ainnya itu, maka nanti akan najis semua. Karena itu maka beliau mengatakan wayam mahi atharuha in kanat zahiratan mar'iyatan. Kalau kelihatan najisnya. Nah, mana ininya? Di sini beliau meriwayatkan fa fis sahihaini an Asma binti Abi Bakrin As-Siddiqi. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, fis sahihain, Bukhari Muslim. Riwayat dari seorang sahabiat yaitu bernama Asma bintu Abu Bakar. Ini kakaknya Aisyah ya. Abu Bakar, kakaknya Sayyidah Aisyah, kakak dari istri Rasulullah SAW. Namanya Asma bintu Abi Bakar. Asma anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan ridho keduanya. Ya, berarti anhuma ya, karena Asma'nya sahabiat, bapaknya juga seorang sahabat. Ini dua orang, anak dan bapak adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau sahabat masih ingat ya, berarti beliau itu hidup sejaman dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, wafat dalam keadaan iman. Berarti ketika dikatakan sahabat, berarti 4 kriteria ini harus ada dalam dirinya: sejaman, bertemu, beriman, wafat dalam keadaan iman. Itu namanya sahabat. Berarti ini Asma pernah ketemu sejaman dan beriman dan wafat dalam keadaan iman. Asma bintu Abi Bakar. Kalau Abi Bakar karena termasuk, sudah pasti karena termasuk di antara khalifah yang 4. Radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepada keduanya. Qalat, dia berkata, ja'at imra'atun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ja'at, datang, imra'atun, seorang wanita, ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian maka dia berkata, dia perempuan itu datang kemudian berkata kepada Rasulullah SAW atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana yusibu saubaha syai'un min damil haidoti kaifa tasna'u bihi. Ini pertanyaan seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ihdana, salah seorang di antara kami, katanya para wanita ya, yusibu saubaha sayun, salah seorang kami bajunya itu yusibu, terkena sedikit mindamil haid. Sayun bisa bermakna sedikit, bisa bermakna sesuatu sedikit dari darah haid. Jadi mungkin bocor, jadi kena bajunya. Kaifa tasna'u bihi, bagaimana atau apa yang kami lakukan dengan baju yang terkena haid itu? Ini pertanyaan dari seorang sahabiat, seorang perempuan kepada Rasulullah SAW. Jadi memang biasa Rasulullah memang kalau dalam sirahnya itu kita lihat membuka 2 majlis. Satu majlis untuk bapak-bapak secara umum, dan juga terkadang Rasulullah membuka majlis untuk sahabiat, untuk para wanita, perempuan. Itu dalam sirah bisa kita baca nanti. Karena ada beberapa hal yang terkadang perempuan itu malu bertanya kalau bersama dengan para laki-laki. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat namanya Zainab.
Seorang Zainab itu dia itu seorang wanita, seorang istri, tetapi dia punya kemampuan atau punya harta lebih, sehingga suaminya itu hidup dari harta istrinya. Berarti kalau kita lihat dari ini sudah banyak zaman Rasulullah itu suami yang hidup dari harta istrinya, istrinya yang memberikan nafkah. Nah, ada seorang sahabat namanya Zainab. Nah, dia mau bertanya kepada Rasulullah. Karena dia bertanya, malu mau masuk. Malu akhirnya ketemu seorang sahabat. Kalau tidak salah namanya sahabat Bilal ketemunya itu. Zainab itu mau masuk, mau bertanya. Mau disuruh masuk nggak mau, ternyata banyak laki-laki di dalam itu, banyak sahabat. Malu akhirnya nitip pertanyaannya itu kepada Bilal. Nitip. Pertanyaannya itu tadi ya, tolong tanyakan kepada Rasulullah. Ini bagaimana hukumnya? Jadi saya menafkahkan atau memberi nafkah suami dan anak-anak dari suami saya. Ini banyak kayak gitu. Akhirnya kemudian begitu disampaikan itu oleh Bilal kepada Rasulullah, saya tanya, itu Zainab yang mana? Ayu Jayani bu, dia. Itu Zainab yang mana? Itu Zainab yang suaminya si Anwar, Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, jawabannya dua, kata Rasul jawabannya. Jawaban Rasul dua, coba tolong sampaikan ke dia. Sampaikan bahwa dia mendapatkan satu, dia pahala sedekah, infak. Kedua, dia pahala silaturahim karena anak-anak ini anak-anak dari istri yang sana yang bawaannya. Kata Rasulullah dia mendapatkan dua pahala. Nah, saya ingin mengatakan bahwa di zaman Rasul sudah ada majlis khusus untuk akhwat, untuk ummahat. Karena ada beberapa persoalan yang kalau ditanyakan di sini itu malu. Nah, seperti ini nih. Ini Asma melihat ada seorang perempuan itu datang kepada Rasulullah. Berarti di situ ada Asma. Ada Asma, ada sahabat-sahabat lainnya gitu. Nah, yang ditanyakan adalah Rasulullah bagaimana ini? Ada seorang perempuan bajunya kena darah haid. Gimana cara membersihkannya? Karena kalau kita baca nanti ada buku itu kumpulan hadis untuk kumpulan hadis yang bercerita tentang masalah hukum fikih perempuan itu. Satu jenis kecil itu. Itu khusus untuk hadis yang menjelaskan bagaimana di zaman Rasulullah itu para ummahat itu datang ke Rasulullah nanya gitu, berkaitan tentang masalah-masalah fikih. Karena kalau kepada suami malu seperti tadi Zainab itu. Zainab udah nyuruh suaminya, tanya bang sama Rasulullah tentang ini nih. Kalau masa gue yang nanya, malu gue tuh. Bahasanya gitu loh, saya tanya. Masa gue yang nanya, malu. Masa yang nanya, gimana? Lu aja yang nanya, gitu bahasa kitanya. Karena datang Zainab itu. Zainab datang menanyakan tentang itu. Sama dengan ini. Baik, apa yang saya harus lakukan gitu. Kaifa tasnabihi? Kaifa tutahhiru? Maknanya bagaimana membersihkannya, mencucikannya gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, tahuttuhu summa taqrisuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli fihi. Kata Rasulullah, tahuttu, pertama tahut itu digaruk, dikerik atau dibersihkan kalau bahasa kitanya. Bisa jadi mungkin darah haidnya ini sudah kering. Darah haidnya sudah kering di di bajunya itu. Jadi saya mengatakan tahuttuhu. Tadluku di kalau kita dikerik sama kukunya itu. Kemudian summa takrisu bil ma, kemudian siram dengan air atau gosok. Kemudian baru summa tandahu summa tusalli, kemudian cuci, bersihkan. Summa tusalli fi, kemudian bersihkan. Nah, hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya najisnya kelihatan zatnya. Aininya kelihatan di darahnya. Berarti ketika kelihatan, maka tahuttu, bersihkan dulu maknanya. Artinya bersihkan dulu, hilangkan dulu ain atau zat dari najis itu yang kelihatan. Tahuttu, kerik. Kalau udah kering, kerikin dulu tuh najisnya. Kemudian baru cuci dengan air, siram, bersihkan itu. Nah, di sini beliau memberikan penjelasan pengarang kitab ini, qala laha sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada wanita tersebut, tadlukuhu biyadiha dalkan qawiyan. Jadi mana tahutu itu tadlukuhu biyadiha, artinya garuk biyadiha dengan tangannya, tangan perempuan. Dalkan qawiyan, dengan garukan yang kuat. Berarti disuruh bersihin itu. Nah, jadi ada kemungkinan darahnya itu udah kering di bajunya itu. Kenapa mesti dibersihkan? Karena darah termasuk di antara
najis. Nah, yang udah kita bahas kemarin. Darah itu najis. Darah apa saja ya? Darah manusia, baik itu haid maupun nifas, atau darah lainnya, atau juga darah binatang, itu najis. Jadi kalau kena baju kita, atau pakaian kita, maka baju kita menjadi mutanajis. Perlu dibersihkan darahnya itu. Nah ini sama darah haid, berarti najis. Pertama tahu, tadluquhu biyadiha dalkan qawiyan. Kemudian summa tagsiluhu, kemudian dia cuci. Kemudian dia mencucinya. Hatta yazula asarun najasati, sampai yazul hilang asar najis, bekas najisnya. Bekas najisnya. Jadi bekas najisnya itu hilang. Nanti ini sampai kalau umpamanya masih ada bekasnya. Kadang-kadang kan darah itu ketika kena baju putih itu nggak hilang itu, karena ada bekas sisanya kuning kadang-kadang itu. Nah, kalau yang sudah sulit, nanti dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram itu dijelaskan. Kalau memang sulit banget itu, kita gesek berulang nggak hilang-hilang, maka itu nanti yang ma'fun anhu, yang dimaaf itu. Asar najis tapi sudah nggak bisa hilang itu warnanya, tinggal warnanya doang yang nggak hilang. Warnanya mungkin ada kuning-kuningan atau karena udah terlalu lama mungkin nggak hilang gitu. Nah, bekas yang seperti itu tuh yang sudah kita usahakan nggak kering juga, nggak hilang juga, maka nanti yang ma'fun anhu, yang dimaaf. Namun kalau masih bisa dihilangkan, sampai belum mengatakan hatta yazula asrun najasati. Kemudian wa tuqraru dzalika hatta yagliba ala dhanni ba'dal asri fi kulli marratin anna najasata qad zalat tamaman. Dan juga wa tuqra diulang-ulang itu, digeseknya. Kalau kita mungkin dibilas ya. Dibilasnya berulang-ulang sampai hilang gitu. Hatta sampai yagliba ala dhanni, sampai prasangkanya itu sampai dia lebih mengedepankan sampai mengatakan ini udah bersih nih gitu. Artinya yang libuzon artinya lebih dominan, lebih kepada ini udah bersih nih. Ini udah enggak hilang karena udah susah gitu. Jadi yang libuzon itu, jadi perang itu mengatakan itu udah susah banget hilangin. Udah paling bersih seperti ini nih. Sampai seperti itu. Kemudian kata beliau ini ba'dal asri fi kulli maratin. Ba'dal asri maksudnya bukan habis salat asar. Ba'dal asri setelah diperas. Asar itu asir, dalam bahasa Arab itu ada namanya al-asiru. Asir itu jus. Hasil perasan. Jadi kalau kita bikin jus itu namanya asir dalam bahasa Arab. Makanya asar itu sebenarnya orang yang sholat asar itu adalah orang-orang pilihan. Mana asar kan begitu. Al-asr itu mana asalnya adalah memeras. Jadi kalau kita bikin santannya itu hasil perasan, namanya asir. Udah hasil perasan. Nah, maka nanti ada yang memaknai kenapa sholat asar itu begitu utama? Karena sholat asar itu di waktu orang-orang sudah capek, habis kerja sibuk. Tiba-tiba dia masih mengedepankan sholat berjamaah. Makanya orang sholat asar berjamaah itu orang-orang pilihan. Jadi disebut asar, al-asru. Mana asal katanya ya, bukan makna istilahnya. Jadi orang-orang pilihan udah habis perasan. Nah, sama dengan ini. Jadi hatta yagliba ala dhanni ba'dal asri, sehingga prasangka dalam arti setelah dia memerasnya itu bahwa ini udah bersih nih. Karena udah berulang-ulang. Sampai dikatakan siapa 3 kali. Fi kulli marratin, tiap kalinya dia peras lagi, udah gustak cuci, peras lagi. Ternyata udah 3 kali masih begitu juga, tidak hilang. Udah, itu yang ma'fun anhu. Berarti sudah kita anggap sudah bersih. Sampai yang fi kulli maratin annan najasata qad zalat tamaman, bahwa najis sudah hilang secara sempurna. Nah, caranya begitu. Jadi caranya pertama, kalau kita melihat najis itu berarti ainnya itu dihilangkan. Kalau itu bentuknya darah, maka kita diminta untuk membersihkan dulu, udah kering, dihilangkan. Nah, baru kemudian sisa dari bekasnya itu yang kita cuci dengan air gesek sampai selesai. Jangan masih ada zat ainnya itu masih kelihatan, sudah kita gesek pakai sabun dan siram, karena nanti akan najis semuanya itu. Akan menjadi najis. Kalau banyak kita bersihkan, berarti hanya kita batasin, hanya sekitar itu aja tuh yang najis yang akan kita sucikan gitu. Atau kita mau rendam tapi itu dibersihkan dulu, selesai sudah, karena ini sudah najis ainnya sudah hilang, tinggal najis hukuminya saja. Nah, ini dalilnya. Jadi seorang sahabat bernama Asma melihat seorang perempuan datang ke Rasul, tanya tentang tata cara bagaimana membersihkan darah haid. Ini untuk menunjukkan bahwasanya darah-darah lainnya pun begitu. Wah, nanti nih kita habis berkurban, pokoknya bajunya kena darah, itu kena pancetan apa, itu berarti baju kita mutanajis ini, nggak boleh dipakai untuk sholat, harus dibuka, diganti.
diganti dengan baju yang lainnya gitu. Atau kalau mau dibersihin dulu, atau kena badan kita harus dibersihkan dulu, baru kita sholat. Karena kenapa? Karena darah itu bagian daripada najis. Dan itu dah yang pertama. Wa minal afdali alla yakilla al-ghuslu an salasi marratin. Wa minal afdal, termasuk di antara yang afdal, artinya kalau kita mau melakukan pengen yang lebih baik ini, alla yakilla al-ghusl, artinya mencucinya tidak kurang dari salasi marratin, 3 kali. Itu kalau kita mau yang afdaliyah kayak gitu. Jadi cucinya sampai 3 kali untuk meyakinkan kita gitu. Sama dengan wudu kan, nanti juga wudu sama, kita bahas itu nanti ada di dalam itu 3 kali, karena 3 kali itu biasanya membuat yakin kita bahwasanya anggota yang wajib kita basuh ini sudah kena semua. Padahal 1 kali cukup nggak? Cukup. Kalau kita merasa yakin bahwa 1 kali sudah basah kena semua, cukup. Karena nanti Rasulullah membuat 2 hadis, bukan membuat, artinya ada 2 hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat. Yang satu diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yang satu lagi diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu 2 sahabat meriwayatkan hadis tentang wudu berbeda. Sayyidina Utsman bin Affan meriwayatkan Rasulullah membahasnya 3 kali. Tapi Sayyidina Ali melihat Rasulullah membahas 1 kali. 2 orang sahabat besar ini meriwayatkan hadis berbeda ketika melihat Rasulullah wudu. Untuk apa? Karena Rasulullah menunjukkan dalam satu waktu Rasulullah berwudu 3 kali, satu waktu 1 kali. Untuk menunjukkan bahwasanya 1 kali juga boleh, dan ini memang kewajibannya. Yang 3 kali afdaliyah, kita melakukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang sahabat dan termasuk daripada khulafaur rasyidin meriwayatkan tentang tata cara sifat wudu Rasulullah berbeda. Karena itu makanya saya sering mengatakan sampai ke para jamaah itu, saya sering mengatakan di beberapa masjid sampaikan, kalau kita baru tahu 1 hadis jangan gampang-gampang menyalahkan orang, apalagi membid'ahkan. Saya sering mengatakan itu saya. Karena ada Rasul banyak dan sahabat berbeda ketika meriwayatkannya. Jangan baru tahu 1 hadis mengatakan salah itu, nggak betul begitu. Baca usul itu nggak benar, ya? Beda. Sekarang saya suka sewot saya. Karena kenapa? Itu harus saya sampaikan di tengah-tengah teman-teman yang suka membidahkan, sampaikan aja nggak apa-apa. Karena memang ya buktinya apa? Sayyidina Ali dengan Sayyidina Utsman itu berbeda. Meriwayat sama-sama melihat hadisnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwasanya ketika kita baru tahu 1 hadis atau 2 hadis, jangan buru-buru menyalahkan orang, apalagi hal yang sifatnya furu'iyah, hal yang cabang. Nah, ini di sini kalau kita pengen afdal, kata beliau, wa minal afdali alla yakilla, jadi jangan sampai kurang dari 3 kali kalau pengen afdal. Sekali cukup. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidzalika fi katsirin min umuril ibadat. Nah, faqad kana, dan Rasulullah SAW itu ya'muru, memerintahkan bidzalika, hal tersebut apa? 3 kali. Fi katsirin min umur ibadat, di dalam banyak persoalan dari masalah-masalah ibadah. Artinya Rasulullah banyak meminta untuk melakukannya 3 kali. Ya, wudu, membasuh, menyapu itu 3 kali. Karena untuk apa? Untuk memberikan keyakinan kita. Atau jangan-jangan tadi nggak kena semua nih. Kita basuh lagi. Jadi 2 nggak, 3. Kalau 3 masih nggak juga, itu penyakit. Nanti disebut dengan was-was itu. Nggak boleh itu. Membasuh muka sampai berkali-kali, 10 kali dia ini. Malah jadi makruh nanti hukumnya itu. Karena disebut dengan was-wasah. Itu masuk dengan syaitan itu. Nanti kita baca nanti. Ada 10 anak iblis itu. Sama ibu-ibu udah saya baca itu. Ada setan, ada anak iblis yang masuk ketika kita wudu, membuat kita was-was terus. Udah basuh sekali enggak, 2 juga enggak, 3 juga enggak, 4 juga enggak, 5 juga enggak, 7 sampai ketinggalan akhir takbir pertama. Udah orang Allahu Akbar dia masih wudu aja, balik lagi. Itu nanti penyakit was-was yang disebabkan penyakit kita. Makanya Rasulullah mengatakan 3 kali cukup itu untuk menghilangkan rasa was-was kita. Bahwa yang wudu selesai tadi. Sudah sempurna 3 kali. Nah, gitu. Kemudian wa bis sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Sahih Bukhari juga, Sahih Bukhari Muslim, riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini namanya siapa? Ada ingat? Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman. Abu Hurairah itu kunyah, kinayah. Karena senang dengan kucing. Namanya adalah Abdurrahman ibnu Sahr namanya.
Tapi dikenal dengan nama Abu Hurairah. Hurairah itu bukan nama, tapi kunyahnya. Namanya adalah Abdurrahman. Dalam riwayat yang paling sahih, yang paling kuat ya. Karena ada beberapa riwayat mengatakan bukan, tapi yang paling kuat adalah namanya Abdurrahman. Abdurrahman ibnu Sakhr. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yudkhilu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasa marratin." Qala, beliau bersabda, "Idza stayqadha," apabila seseorang di antara kalian itu bangun min naumihi, dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan yadahu, tangannya, fil ina'i, ke dalam bejana air, hatta yaksilah, sampai dia mencucinya salah sama rotin, 3 kali. Tuh lihat. Di sini ada lagi 3 kali. Tadi juga sama 3 kali, ini juga sama 3 kali. Jadi kalau kita bangun tidur, jangan lalu celupin ke kolam. Kalau bisa kita ambil dengan ciduk, cuci, atau kalau kita kan dengan keran gitu. Lebih afdal. Cuci 3 kali. Fala yudkhil yadahu dakhilal ina, jangan dia masukkan tangannya ke dalam bejana, bal yumilul ina awyun kilul ma'a minhu ila ina'in saghirin li alla yatanajjasal ma'u summa ba'da ayaghsilaha salasan min kharijil ina'i yabda'u biistimalil ma'i alladhi bil ina'i. Bal, tetapi apa yang dilakukan? Yumilul ina, dia harus memiringkan atau menuang ina itu, bejana tadi, atau mengambil, yang itu memindahkan atau menciduklah air minhu, dari ina tersebut, ila ina itu, kepada bejana yang kecil, atau kalau kita mungkin gayung kita ambil. Untuk apa? Li'alla, agar air tidak menjadi mutanajjis. Nah, ini kalau airnya yang sedikit, karena nanti dalam syarah hadis ini ada mati. Ini kalau airnya sedikit. Bagaimana kalau airnya banyak? Tetap saja disunnahkan, karena ini sunnah Rasulullah, dianjurkan nyucinya di luar. Walaupun kalau airnya banyak kita celupkan, kalau nggak berubah nggak najis. Cuman sunnahnya memang kita mencucinya di luar, karena untuk kebersihan. Nah, kalau airnya sedikit, karena dikhawatirkan di tangan kita ada najis, maka air yang sedikit tadi itu yang kurang dari 2 kula, maka airnya itu menjadi air mutanajis. Berarti air itu nggak boleh kita gunakan untuk berwudu, karena dikhawatirkan di tangan kita ini ada najis kayak gitu. Makanya dianjurkan menggunakan ciduk atau menggunakan kalau kita mungkin gayung. Tapi kalau airnya banyak nggak ada persoalan. Ini pensyarah hadisnya begitu. Namun bagaimana kalau air banyak? Boleh nggak kita celupkan? Sebetulnya boleh saja. Cuman kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, jangan. Tetap saja kita cuci di luar. Karena sebenarnya begitu. Walaupun kita celupkan sebetulnya nggak ada pengaruhnya gitu. Kayak kita dulu kan di majelis di sini dulu atau di pesantren, kan kalau kita wudu langsungnya celup, jangan itu rebek pada jatuh kalau itu nggak ada persoalan gitu. Cuma anjurannya adalah kita cuci di luar. Karena kenapa? Karena tangan kita nggak tahu waktu tidur pegang apa gitu. Maka anjuran yang baik ini kita laksanakan gitu. Kalau kita sekarang kan sudah ada keran, sudah ada macam-macam, karena udah lebih enak. Makanya di sini beliau menyampaikan dipindahkan ke bejana yang lebih kecil, li'alla yatana, agar air tidak menjadi air yang mutanajis. Jadi nyebutnya air yang mutanajis, air yang kena najis. Summa ba'da ayaghsilaha salasan, kemudian setelah dia mencuci tangannya itu salasan 3 kali, min kharijil ina, di luar bejana air tadi itu, di luar ember tadi itu, yabda'u bi isti'malil ma'i alladhi bil ina, baru kemudian dia mulai menggunakan air yang di dalam bejana tersebut kayak gitu. Jadi anjurannya, nah dari hadis ini diambil apa? Pertama, Rasulullah minta salah sama 3 kali itu. Artinya Rasulullah banyak memerintahkan 3 kali. Karena untuk menyempurnakan. Bukan berarti 1 kali nggak boleh, tapi untuk menyempurnakan, memberikan keyakinan di kita bisa diminta untuk 3 kali. Apalagi sekarang kan, sekarang itu malah menjadi anjuran ya Pak RT ya, 3M. Ya kan gitu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Padahal kita udah dari dulu itu. Masih aja yang protes ya. Padahal kita udah diminta itu untuk dari dulu untuk membersihkan tangan kita. Hadza idza kanatin najasatu
wadihatan wa mar'iyatan fil badani au fis thawbi. Hada ini idza kanat apabila najisnya itu wadihah, jelas, wa mar'iyah, terlihat, fil badani, di badan, au fis thawbi atau di baju. Fa idza lam takun mar'iyatan, jika najisnya tidak terlihat, maka fatoharatuhuma ayyagsilahuma hatta yagliba ala dhanni anna najasata qad zalat wala asrala. Maka kalau najisnya enggak terlihat, maka membersihkan keduanya, berarti tadi baju tuh dengan tangan kita nih, kalau enggak kelihatan najisnya enggak kelihatan, bajunya enggak kelihatan najisnya, ada baunya doang. Maka membersihkan keduanya, ayyagsilahuma, membersihkan, mencuci keduanya, hatta yagliba ala dhannihi, sampai prasangka kuatnya mengatakan annan najasata, bahwa saya najis, qad zalat wala asra, najis sudah hilang dan enggak ada bekasnya, dicium enggak ada baunya, udah selesai. Kalau enggak ada zatnya, baju kita kan najis nih, baunya doang ada, ini kayaknya bau ompol gitu, tapi enggak ada ini, tapi ada baunya. Nah itu maka bersihkan langsung, kita cuci, bersihkan sampai kita merasa bahwa saya baunya hilang. Kenapa? Karena zat najisnya nggak kelihatan, udah gitu, nggak ada kelihatan. Itu disebut dengan najis hukmi, nggak kelihatan. Kalau nggak ada itunya, caranya begitu. Kata beliau. Kemudian hatta ayyagsilahuma hatta yagliba ala dhanni anna najasata qad zalat wal asralaha. Summa la budda minal asri fi kulli marratin in kana syai'u alladhi asabatun najasatu yakbalu ayyan asira. Kemudian lah udah mesti apa? Minal asri, mesti kita keringkan, kita peres. Fi kulli maratin, setiap kali kita mencucinya. Tapi in kana syai'u, apabila sesuatu yang kita cuci itu atau alladhi asabatun, yang sesuatu yang kena najis tersebut, yakbalu ayyan asira, bisa diperes. Pokoknya kalau baju bisa, sarung bisa. Nanti kalau punya badan kita yang kena, masa badan kita peras? Kan nggak mungkin. Tangan kena, nggak. Makanya di sini mengatakan sesuatu yang kena najis yang bisa kita keringkan, yang bisa kita peras. Itu boleh. Tapi kalau enggak, jangan. Kemudian yang terakhir, wa fi sunani Abi Dawud anna imra'atan sa'alat as-sayyidatu Ummu Salamah radhiyallahu anha, faqalat laha inni imra'atun utilu zaila saubi wa amshi fil makani al-qadari ay an-najas fayatalawwasu zaila saubi zailu saubi, faqalat laha as-sayyidatu Ummu Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Di Sunan Abu Daud diriwayatkan, faqala, ada seorang wanita bertanya kepada Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia bertanya, saya ini seorang perempuan yang ujung baju saya itu panjang, nyengser kalau katanya. Ujung baju saya nyengser katanya. Wa amsi bil makanil qadari, dan saya berjalan di tempat yang kotor dengan baju itu. Kan biasa itu kita itu. Baju kita yang sampai ke tanah. Wa amsi bil makanil qadari, dan saya berjalan di tempat yang kotor. Ay najas, ada najisnya. Ay najisnya, ada najisnya. Maka payatalawasu, kemudian menjadi kotor. Ya talawas itu terkena kotoran itu. Apa itu? Ujung baju saya. Faqalat laha, kemudian Sayyidah Ummu Salamah berkata kepadanya. Apa perkataannya? Mengutip perkataan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Mensucikannya apa yang setelahnya. Maksudnya adalah ketika baju itu nyengser ke tanah, maka begitu keseret itu, maka seretannya itu, debu yang suci itu mensucikan bajunya, membersihkan bajunya. Yutahhiruhu ma ba'dahu, apa yang setelahnya. Nah, di sini beliau menjelaskan yutahhiru saubakat tawili al-ardu tayyibatu al-khaliyatu minan najasati ba'da an sirti fil ardillati biha najasatun. Artinya
Yutahhiru memsucikan saubaki akan bajumu atau yang panjang itu. Siapa yang bersihkan? Al ardut thayyibatul khaliyatu, tanah yang suci, yang kosong atau yang bersih dari najis. Setelah engkau berjalan di tanah yang ada najisnya. Berarti ketika tanahnya bajunya nyengser kena najis, kemudian tanah-tanah berikutnya itu mensucikan baju mereka itu. Jadi debu itu bisa mensucikan najisnya. Wahaja min samahatil islami wa yusri. Ini termasuk di antara kemudahan agama Islam. Illa anna dzalika yasiu idza lam tadhurun najasatu fi dhaili saubi. Kecuali ini hanya untuk bagi najisnya yang nggak kelihatan. Kalau dia berjalan kemudian masih ada najis airnya masih kelihatan, itu najis sebetulnya. Kalau najisnya masih ada, begitu dia jalan nih ternyata masih ada itu kotorannya, tetap najis kalau itu. Makanya dia mengatakan illa anna dzalika yasiu idza lam tudhhir. Apabila nggak nampak, apabila alam dalam tadhur tidak nampak apa an-najasatu najisnya. Fi zaili saubi di ujung bajunya. Fa idza dhahara fihi, apabila najisnya masih ada, masih nampak, fala budda min ghusriha wa izalatiha hatta yumha asaruha. Maka mesti kalau masih kelihatan dan nampak, maka mesti dia mencucinya dan menghilangkannya sampai asarnya, bekasnya itu hilang. Berarti pakaian yang nyengser ke tanah itu kalau terkena najis, maka tanah yang berikutnya itu membersihkan najis tersebut. Ini bagi yang kalau udah nggak kelihatan najisnya. Tapi kalau masih kelihatan najisnya, masih ada bekasnya, berarti belum suci, masih najis, mutanajis baju itu. Harus dibersihkan dan dihilangkan bekas najisnya itu. Nah, ini termasuk dari samahatul Islam wa yusri. Bagaimana Islam itu sangat mudah. Kalau kita tahu ilmunya, itu sangat mudah. Bukan mempersulit kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang yang merasa sulit di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi jarang. Ngapain sembahyang susah banget, nanti mau wudu susah karena enggak tahu ilmunya. Kayak gitu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu hati kita dan kita dimudahkan untuk bisa memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang banyak tathhirul ardi idza asabatha najasatun yakunu bisabbil ma'i alaiha. Nanti bagaimana kalau najisnya itu ada di tanah, ada di lantai. Kalau tadi kan najisnya ada di tangan, ada di badan kita atau di baju. Nah, bagaimana kalau nanti najisnya itu ada di lantai masjid atau di tanah atau di tempat kita? Itu bagaimana cara bersihkannya? Kalau di pertemuan yang akan datang. Nakifun alhamdulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل كريم السلام عليكم ورحمة الله